Dalam kehidupan ini, ada satu anugerah yang sering kali kita abaikan. Sering kita gunakan tanpa berpikir panjang, dan sering pula menjadi sebab dari kesengsaraan kita. Anugerah itu adalah lidah. Lidah yang kecil dan tak bertulang ini sanggup untuk menggetarkan hati, menguatkan jiwa, dan menenangkan yang gelisah. Namun sahabat, ia juga bisa menjadi pisau tajam yang merobek perasaan, meruntuhkan kepercayaan, dan menabur benih perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan bersama-sama mendengarkan rangkaian nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Sirrul Asrar, Rahasia Khalwat dan Suluk, Cara Menenangkan Hati yang Jarang Diketahui. Sahabat, pernahkah kita merasa lelah dengan kebisingan hiruk pikuk dunia ini? Pernahkah kita ingin menjauh sejenak dari segala kesibukan, menarik napas panjang, dan merenungi makna hidup ini? Ada kalanya dalam derasnya arus kehidupan, kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk menemukan kembali arah jalan kita. Inilah yang disebut sebagai khalwat dan suluk, perjalanan sunyi menuju cahaya ilahi. Khalwat bukan sekedar pengasingan diri dalam ruang yang sepi, bukan pula sekedar menjauh dari manusia. Lebih dalam dari itu, khalwat adalah perjalanan hati, membebaskan diri dari jerat hawa nafsu dan menundukkan ego yang mungkin selama ini menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang pengembara yang meninggalkan rumahnya, seorang yang menjalani khalwat meninggalkan segala yang bersifat duniawi, bukan karena membencinya, tetapi karena ingin menemukan sesuatu yang lebih berharga, yakni ketenangan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita makna khalwat sejati. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau seringkali menyepi di Gua Hira, menghindari hiruk pikuk dunia, menyelami samudra perenungan, dan pada akhirnya menerima wahyu yang mengubah sejarah umat manusia. Khalwat yang sejati bukan hanya tentang diam dalam kesendirian, tetapi tentang menemukan kembali cahaya iman yang mungkin telah lama meredup dalam hati kita. Dalam khalwat, seseorang menutup matanya dari melihat yang haram, membungkam lisannya dari kata-kata yang sia-sia, menahan dirinya dari amarah, dan menenangkan jiwanya dari kegelisahan dunia. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, keselamatan manusia datang dari lidahnya, dan kebinasaannya juga berasal dari lidahnya. Betapa banyak dari kita yang terjerumus dalam dosa hanya karena tak mampu menjaga lisan. Betapa sering hati kita gelisah hanya karena terlalu sibuk mengomentari hidup orang lain. Orang yang benar dalam khalwatnya tidak hanya berdiam diri, tetapi juga mendidik jiwanya. Ia tidak sekedar menahan diri dari dosa, tetapi juga berusaha mengisi waktunya dengan ibadah, zikir, dan tafakur. Ia sadar bahwa setiap nafas adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah,
dan setiap detik adalah peluang untuk bertaubat. Khalwat bukanlah bentuk pelarian dari dunia, melainkan cara untuk kembali kepada fitrah. Ia ibarat seorang musafir yang berhenti sejenak untuk beristirahat, meneguk air yang menyejukkan, lalu melanjutkan perjalanannya dengan semangat baru. Dalam khalwat, seseorang bukan hanya menemukan ketenangan, tetapi juga menyusun kembali langkahnya agar lebih dekat dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan mencegah diri daripada hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga itu tempat kembalinya. Betapa indahnya janji Allah bagi mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Khalwat adalah perjalanan menuju kemuliaan, tetapi tidak semua orang mampu untuk menempuhnya. Ia membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan hati. Ia adalah perjalanan yang sunyi, tetapi hasilnya adalah kebahagiaan yang tak terhingga. Maka sahabatku, marilah kita tanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita memberikan waktu bagi jiwa kita untuk beristirahat? Sudahkah kita memberikan ruang bagi hati kita untuk merasakan kehadiran Allah? Jika dunia terasa semakin menyesakkan, mungkin sudah saatnya kita melangkah ke dalam khalwat, bukan sekedar untuk menyepi, tetapi untuk menemukan kembali cahaya iman yang sesungguhnya. Bayangkan sahabat, sebuah malam yang sunyi, angin yang berbisik lembut seakan membawa pesan-pesan langit yang hanya dapat dipahami oleh hati yang tenang. Dalam sebuah ruangan yang remang, seorang hamba duduk bersimpuh, memilih menepi dari hiruk-pikuk duniawi. Ia menutup matanya, membiarkan keheningan merasuk dalam relung jiwanya. Inilah khalwat, perjalanan sunyi yang bukan sekedar mengasingkan diri dari manusia, tetapi juga membebaskan hati dari keterikatan dunia. Khalwat dan suluk bukan sekedar ritual pengasingan, lebih dari itu, ia adalah jalan menuju cahaya ilahi. Khalwat zahir terjadi ketika seseorang dengan sadar menjauh dari segala kesibukan duniawi. Ia menyisihkan diri, menahan diri dari kebisingan yang seringkali melalaikan, agar jiwanya tidak lagi terperangkap dalam gemerlap fatamorgana dunia. Namun sahabat, khalwat yang sejati bukan hanya dalam raga, melainkan dalam hati. Khalwat batin adalah ketika seseorang membersihkan jiwanya dari segala bentuk kesombongan, iri, dengki, serta keterikatan terhadap hal-hal yang fana. Ia menutup pintu bagi hawa nafsu yang merusak, membiarkan cahaya Allah memenuhi setiap sudut hatinya. Ia mengosongkan dirinya dari dunia agar dapat diisi oleh kebenaran yang hakiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang beriman adalah yang orang lain selamat dari tangan dan lidahnya. Maka sahabat, dalam khalwat, seseorang belajar menjaga lisannya, menahan tangannya dari perbuatan yang menyakiti, serta menyucikan seluruh anggota tubuhnya dari dosa. Ia menundukkan pandangannya dari sesuatu yang haram, menahan telinganya dari mendengar kebohongan, dan menahan langkahnya dari jalan yang menyesatkan. Khalwat bukan hanya tentang menyepi, tetapi juga tentang introspeksi diri. Dalam keheningan, seseorang akan benar-benar mendengar bisikan nuraninya. Dalam sunyi, ia dapat bercermin ke dalam dirinya sendiri, menilai sejauh mana perjalanan imannya. Ia akan menemukan bahwa dunia ini hanyalah bayangan, fatamorgana yang tak pernah benar-benar bisa untuk digenggam. Orang yang memasuki khalwat dengan hati yang tulus akan mengalami perubahan. Ia tidak lagi tergoda oleh kilauan dunia, tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu.
Hatinya menjadi taman yang dipenuhi dengan zikir dan munajat, tempat di mana ruhnya beristirahat dari kelelahan dunia. Ia menemukan ketenangan dalam keasingan dan menemukan hakikat dalam keheningan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan mencegah diri daripada hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya." Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Betapa banyak manusia yang mengaku takut kepada Allah tetapi masih terbelenggu oleh hawa nafsunya. Mereka yang memahami makna khalwat sejati tidak hanya menjauhi dosa secara fisik tetapi juga secara batin. Mereka tidak hanya menahan diri dari perbuatan yang haram tetapi juga menjaga hatinya dari kecintaan berlebihan terhadap dunia. Namun, khalwat yang sejati bukanlah perkara mudah, sahabatku. Jika seseorang mengasingkan diri tetapi hatinya masih dipenuhi kesombongan, maka khalwatnya tidak ada nilainya. Jika ia menjauh dari manusia tetapi masih menyimpan iri dan dengki, maka kesunyiannya hanyalah kehampaan tanpa makna. Khalwat yang hakiki adalah yang membebaskan jiwa, yang menjauhkan hati dari belenggu duniawi. Allah berfirman, "Barang siapa percaya akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia kerjakan amal saleh dan janganlah ia sekutukan seseorang dalam ibadah kepada Tuhannya." Surah Al-Kahfi ayat 110. Orang yang benar-benar memahami makna khalwat tidak mencari pujian, tidak mengharap sanjungan. Ia tidak ingin dikenal sebagai orang yang saleh, tidak ingin disebut sebagai ahli ibadah. Ia hanya ingin satu hal, yaitu pertemuan dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih, ruh yang suci, dan jiwa yang terbebas dari segala keterikatan selainnya. Mereka yang memahami makna khalwat tidak akan tergoda oleh ketenaran, tidak akan terbuai oleh sanjungan. Mereka tahu bahwa pujian manusia hanyalah fana, sedangkan yang hakiki adalah bagaimana Allah menilai dirinya. Ia tidak peduli dengan penilaian manusia karena hatinya telah dipenuhi oleh satu kesadaran, yakni bahwa yang benar-benar berarti hanyalah ridho Allah Azza wa Jalla. Namun sahabat, betapa sulitnya mencapai khalwat yang sejati ini. Betapa banyak yang mengira dirinya telah menyepi, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh ambisi dunia. Khalwat bukan hanya sekedar duduk dalam sunyi, tetapi tentang bagaimana menjadikan sunyi itu sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang hamba yang meletakkan dirinya dalam kubur sebelum benar-benar dikuburkan, demikian pula seorang yang memasuki khalwat. Ia mematikan egonya sebelum ajal menjemputnya. Ia menutup hatinya dari kesia-siaan sebelum jasadnya terbujur kaku. Ia belajar menanggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Ia memahami bahwa hakikat kehidupan bukanlah dalam gemerlapnya, tetapi dalam ketenangan hati yang berserah kepada Ilahi. Maka barang siapa yang ingin merasakan hakikat iman, hendaknya ia masuk ke dalam khalwat. Barang siapa yang ingin menemukan cahaya, hendaknya ia menutup matanya dari dunia dan membuka mata hatinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sunyi ada kehadirannya, dalam sepi ada suaranya, dan dalam keheningan ada cahaya yang tak akan ditemukan dalam hiruk pikuk dunia. Sahabatku, hidup ini adalah perjalanan yang singkat tetapi penuh dengan ujian yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran. Terkadang seseorang tampak baik di mata manusia, tutur katanya lembut, perbuatannya terlihat mulia. Namun jika hatinya kotor, jika di dalam dirinya terselip kesombongan, keangkuhan, atau niat yang tidak tulus, maka semua itu hanyalah fata morgana. Ia
telah menipu dirinya sendiri dan juga orang lain. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita dengan sabda-sabda beliau yang penuh hikmah. Sombong dan takabur mencemarkan iman. Fitnah dan umpatan lebih buruk dari dosa zina. Perhatikanlah sahabatku, betapa berbahayanya lisan dan hati yang tidak dijaga. Fitnah bisa menghancurkan kehidupan seseorang, mengoyak persaudaraan, bahkan meruntuhkan suatu bangsa. Rasulullah juga bersabda, sebagaimana api membakar kayu, dendam membakar dan menghapuskan perbuatan baik seseorang. Sahabat, kita mungkin mengira bahwa amalan kita sudah banyak, sholat kita sudah khusyuk, sedekah kita sudah cukup. Tetapi jika di dalam hati kita masih ada dendam, maka semua itu bisa lenyap tanpa kita sadari. Dendam adalah api yang membakar pahala, melahap amal-amal kita hingga tak tersisa. Lalu, bagaimana dengan sifat bakhil atau pelit? Rasulullah dengan tegas menyatakan, orang yang bakhil tidak masuk surga walaupun dia habiskan umurnya dengan ibadah. Betapa ruginya orang yang enggan berbagi, yang lebih memilih menimbun hartanya sendiri daripada menolong sesama. Padahal di dalam rezeki kita ada hak orang lain, ada doa dari mereka yang kelaparan, ada tangisan anak-anak yang membutuhkan uluran tangan. Dan yang lebih mengerikan adalah sifat kepura-puraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai bentuk tersembunyi dari perbuatan syirik. Kepura-puraan adalah bentuk tersembunyi yang mengadakan sekutu bagi Tuhan. Ketika seseorang beribadah bukan untuk Allah tetapi untuk mendapatkan pujian manusia, ketika ia menampakkan kebaikan hanya demi status dan pengakuan, maka sejatinya ia telah mempersekutukan Allah dengan hawa nafsunya sendiri. Sahabatku, semua sifat buruk ini harus kita waspadai. Dunia ini penuh dengan jebakan yang bisa menyeret kita ke arah kehancuran. Oleh karena itu, perjalanan hidup harus ditempuh dengan hati-hati, dengan kewaspadaan, dan yang terpenting adalah dengan hati yang bersih. Langkah pertama untuk menapaki jalan ketakwaan adalah mensucikan hati. Ego dan hawa nafsu harus dikendalikan, bukan dibiarkan menguasai diri. Para ulama mengajarkan bahwa salah satu cara mensucikan hati adalah dengan berdiam diri, bertafakur, dan terus-menerus berzikir. Inilah cara para sahabat Rasulullah, cara para salafus saleh, cara mereka yang benar-benar menginginkan ridho Allah. Ketika seseorang dengan penuh keikhlasan menapaki jalan ini, Allah akan membersihkan hatinya. Ia akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Wajahnya bercahaya, bukan karena riasan, tetapi karena cahaya iman. Apa yang ia ucapkan menjadi kebaikan, apa yang ia lakukan menjadi kebajikan. Setiap geraknya menjadi ibadah, setiap langkahnya dipenuhi dengan keberkahan. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah semua kemuliaan. Quran Surat Fatir ayat 10. Sahabatku, kemuliaan sejati tidak terletak pada harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, atau pujian manusia. Kemuliaan sejati hanya ada di sisi Allah dan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hati yang bersih, jiwa yang ikhlas, dan amal yang tulus. Maka dari itu, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah hati kita sudah benar-benar bersih? Apakah ibadah kita sudah dilakukan dengan ikhlas? Apakah kita masih menyimpan sifat sombong, iri, dengki, atau kepura-puraan dalam diri kita? Jika masih ada kotoran di dalam hati, inilah saatnya untuk membersihkannya. Inilah saatnya untuk kembali kepada Allah dengan hati yang suci dan niat yang tulus.
Sahabatku, dalam kehidupan ini ada satu anugerah yang sering kita abaikan, sering kita gunakan tanpa berpikir panjang, dan sering pula menjadi sebab dari kesengsaraan kita. Anugerah itu adalah lidah. Ya, lidah yang kecil ini mampu menggetarkan hati, menguatkan jiwa, dan menenangkan yang gelisah. Namun sahabatku, ia juga bisa menjadi pisau tajam yang merobek perasaan, meruntuhkan kepercayaan, dan menabur benih perpecahan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dalam firman-Nya. Tidak sekali-kali sesungguhnya yang demikian itu hanyalah perkataan yang ia ucapkan, padahal di belakang mereka ada satu dinding hingga hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak semua ucapan yang keluar dari lisan kita itu benar. Tidak semua kata-kata yang kita ucapkan itu bermanfaat. Ada banyak perkataan yang hanya sia-sia, penuh dusta, atau bahkan membawa mudarat bagi orang lain. Lalu, bagaimana seharusnya kita menjaga lidah? Perkataan yang baik adalah penyelamat. Ia menjaga kita dari kesia-siaan, ia menjauhkan kita dari dosa, dan yang paling utama, ia mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana para kekasih Allah menjaga lisannya. Mereka menggunakannya untuk memuji Tuhan, mengulang-ulang namanya yang indah, mengajak manusia pada kebaikan, dan menenangkan hati yang gelisah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan meninggikan derajat mereka di sisinya. Sahabat, ketika seseorang telah mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, hatinya akan menjadi seperti lautan yang luas. Laut tidak berubah warna atau bentuk hanya karena sampah yang dilemparkan ke dalamnya. Ombaknya tetap bergulung, airnya tetap dalam, samudranya tetap luas. Begitu pula dengan hati orang yang dekat dengan Allah. Ia tidak mudah terusik oleh kebencian, ia tidak terguncang oleh fitnah, ia tidak roboh oleh hinaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jadilah seperti lautan yang tidak berubah, tetapi di dalamnya tentara gelap, ego kamu akan lemas. Seperti Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, begitu pula ego dan kesombongan akan tenggelam dalam lautan hati yang telah dibersihkan oleh Allah." Dalam lautan itu, kapal agama berlayar dengan selamat, membawa penumpangnya menuju ketenangan dan keselamatan. Sahabatku, ada mutiara-mutiara yang tersembunyi di dasar lautan ini. Orang yang bertafakur, yang mendekatkan diri kepada Allah, akan menyelam ke dalam samudera hatinya sendiri untuk menemukan mutiara kebijaksanaan. Allah berfirman, "Keluar daripadanya mutiara dan marjan, batu karang." Quran Surat Ar-Rahman ayat 22. Mutiara ini adalah ilmu yang bermanfaat, hikmah yang dalam, dan pemahaman yang benar tentang kehidupan. Namun sahabat, untuk menemukannya seseorang harus memiliki hati yang jernih. Ia harus memastikan bahwa zahirnya sama dengan batinnya, ucapannya sama dengan perbuatannya, dan keyakinannya selaras dengan amalnya. Jika seseorang telah mencapai kondisi ini, maka hatinya akan menjadi lautan yang tenang. Tidak lagi ada badai kemunafikan, tidak ada lagi ombak kebencian, tidak ada lagi arus kesesatan. Ia menjadi manusia yang selalu dalam keadaan taubat, yang ilmunya luas dan bermanfaat, yang amalnya menjadi cahaya bagi orang lain. Sahabatku, inilah jalan menuju Allah, inilah jalan orang-orang yang diridhoinya. Maka marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah lidah kita sudah kita jaga? Apakah hati kita sudah sebening embun? Apakah kita
telah menemukan mutiara kebijaksanaan dalam diri kita? Jika belum, maka sekaranglah saatnya untuk berubah. Sekaranglah waktunya untuk menjaga lisan kita, membersihkan hati kita, dan menyelam ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan mutiara yang Allah sembunyikan. Karena di sanalah, di kedalaman hati yang bersih, kita akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kedekatan dengannya. Sahabat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menjaga lisan dan hati, agar hidup kita dipenuhi keberkahan dan cahayanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.